Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, business.id. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman? Atau masih terputus-putus atau masih belum jelas? Boleh dibantu dijawab di kolom komentar ya. Oke, kembali lagi kita di sesi bisnis Q&A Rabu 24 Januari 2024. Seperti biasanya, kalau bisnis Q&A di hari Rabu pastinya akan ditemani oleh expert kita yaitu Pak Budi Isman. Satu teman yang sudah hadir, boleh banget langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, sebelum kita mulai Business Runner semuanya, di sini pasti ada teman-teman yang baru follow business.id atau belum kenalin nih dengan business.id dan belum tahu program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Oke, selain itu Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis nih dari business.id yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, yang biasanya kita diadakan di hari Senin bersama Pak Baskoro dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam yang sama yaitu di 19.45 malam atau jam 8 kurang 15 malam ya teman-teman semuanya. Atau Business Planners juga bisa ikut kegiatan Business Forum kita yang biasanya kita adakan sebanyak 1 kali di tiap minggunya, dilaksanakan via Zoom nih. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forumnya bisa langsung daftar dengan klik link pada bio di Instagram business.id. Nanti ada di menu daftar Business Forum ya. Nah, business.id juga punya program offline nih buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang CEO nih, buat teman-teman yang masih sekarang jadi Chief Everything Officer, biar bisa jadi the real CEO, yaitu CEO Development Program. Dalam program ini, Business Planners akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam organisasi untuk membangun bisnis yang lebih profitable, sustainable, dan lebih growing. Dengan fokus pembelajaran pada tugas dan tanggung jawab CEO, kompetensi CEO, pengetahuan fundamental CEO, sampai ke rutinitasnya CEO nih. Dan tentunya dalam CEO Development Program, teman-teman nih akan ada sesi penilaian apakah saat ini teman-teman udah cocok nih sebagai CEO di bisnisnya atau masih butuh pengembangan kompetensi yang lebih lanjut. Nah, untuk CEO Development Program ini dilaksanakan dalam bentuk workshop selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring, dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di banyak multinational company nih, seperti Coca-Cola, Shell, lalu ada Shell Oil, Sarihus, ada SGM, dan masih banyak lainnya. Jadi teman-teman semuanya nggak perlu khawatir karena CEO Development Program ini akan dipandu langsung ya bersama expert profesional. Teman-teman yang mau info lebih detail dan lebih dalam lagi dan mau ikut pendaftaran bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id atau teman-teman bisa langsung cek feed Instagramnya business.id ya. Oke teman-teman yang sudah bergabung boleh banget langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar sebelum kita mulai sesi Business Q&A pada malam hari ini. Dan sepertinya Pak Budi juga sudah bergabung nih teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Budi. Yuk kita bisa mulai ya Pak. Bisa dikirimkan undangan untuk bergabungnya di room business Q&A pada malam hari ini. Kita cek dulu teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Ada Pak Alfian nih dari Jakarta. Oke. Lalu kita cek lagi teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Yuk teman-teman yang juga belum drop nama dan domisilinya masih kita. Oke, ada dari Bukit Tinggi juga. Ada dari Pekanbaru. Oke, yuk teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Malam, Raisa. Oke, kita tunggu. Selamat malam Pak Budi. Bisa lihat saya? Masih loading nih Pak videonya. Oke, sudah muncul Pak. Halo, halo. Oke, selamat malam Pak Budi. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Baru pulang saya nih dari Jogja. Aduh, mantap banget ya. Wah, kayaknya habis dari Jogja nih ya Pak. Pasti ketemu Business Planners di Jogja juga. Boleh nggak nih Pak diceritain sedikit nih Pak, kegiatannya gimana nih Pak seminggu terakhir ketemu Business Planners dari Jogja dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya. Silakan Pak.
Ya, ya biasalah rutin ya. Saya ke Jogja gitu ya, ketemu sama teman-teman gitu ya. Kemarin kebetulan ada annual meeting ya, meeting tahunan dari salah satu yang kita support juga ya, Importa Group ya. Mereka baru launching juga holding company-nya. Kita lihat juga hasilnya seperti apa, tumbuhnya juga luar biasa, bagus. Eh, nggak disangka juga sih sebetulnya tumbuhnya secepat itu. Kemudian banyak sekali persiapan-persiapan yang untuk mereka apa ya, eh, untuk mereka untuk memperbesar namanya men-scale up ya tahun ini karena target mereka juga cukup ambisius gitu. Oke, baik Pak. Jadi seru banget ya ternyata teman-teman ini udah banyak ya Pak yang sudah mulai sadar dan butuh ya Pak pendampingan lebih lanjut lagi. So, teman-teman mungkin yang sekarang CEO juga bisa ikut ya Pak di sesi CEO Development Program nih untuk menambah wawasan dan kompetensi lebih lanjut lagi ya Pak untuk memimpin bisnisnya nih. So, teman-teman bisa cek juga untuk program dari CEO Development Program di feed Instagramnya bisnis.id. So, malam ini kita akan ada bisnis Q&A ya teman-teman dengan topik kapan waktunya diversifikasi bisnis Anda. So, teman-teman hari ini kita akan kupas bersama Pak Budi Isman langsung. Teman-teman yang udah punya pertanyaan karena tadi kita udah announce juga, ya boleh banget untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar atau teman-teman bisa sambil simak dulu insight dari Pak Budi sebelum memberikan pertanyaan. So, kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya business partners ya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi mungkin bisnis Q&A yang minggu ini kita ambil topik kapan sih kita sebaiknya diversifikasi bisnisnya gitu ya. Nah tentunya nanti sharing ini lebih banyak tentunya saya berikan berdasarkan pengalaman saya sendiri juga sekaligus juga tentunya pengalaman melihat dan membina, mementor teman-teman yang tentunya sudah baik yang sudah besar walaupun yang masih kecil. Jadi ada baik buruknya tentunya positif negatifnya yang akan kita coba sharing ya malam ini. Nah teman-teman yang punya bisnis gitu ya, saya tidak tahu apakah teman-teman ini punya satu bisnis saja atau sudah ada juga yang mempunyai mungkin beberapa bisnis gitu ya sekaligus gitu. Nah, ini pengalamannya baik selama hampir 30 tahun ya, saya membina sekaligus juga menjalankan bisnisnya, baik yang mulai dari yang kecil sampai yang sangat-sangat besar gitu ya. Kita melihat bahwa ada waktu-waktu tertentu bisnis-bisnis itu yang sudah siap mungkin untuk mendiversifikasi ya bisnisnya. Tapi ada juga mungkin yang belum siap. Nah, ini masalahnya kapan sih sebetulnya kita itu siap sebetulnya untuk diversifikasi bisnis yang kita jalankan atau yang kita punya. Memang tidak ada rumusnya ya, tidak ada rumusnya untuk kapan sih adakah misalnya omset tertentukah, jumlah profit tertentukah, atau misalnya apa namanya ya, jumlah karyawan tertentukah baru kita diversifikasi. Sebetulnya arti dari diversifikasi itu kan pada prinsipnya itu adalah kita menjalankan bisnis yang sudah keluar dari bisnis intinya. Nah, itu dia ya. Itu diversifikasi biasanya. Jadi, kalau kita misalnya jualan bakso ya, nah kemudian kita tiba-tiba jualan ayam goreng misalnya, itu mungkin sudah diversifikasi bisnisnya ya, kalau kita tadinya spesialisasinya jualan bakso. Atau kalau kita punya misalnya fashion tadinya tiba-tiba kita membuat properti misalnya ya. Nah, itu kan diversifikasi bisnis gitu ya. Nah, diversifikasi itu sebetulnya ada yang horizontal, ada juga yang vertikal istilahnya ya. Dan itu kalau teman-teman yang belajar CEO Development Program atau Triple Value atau mungkin juga yang pernah ikut Smart Business Map ya dengan saya, maka teman-teman paham itu bahwa kalau kita melakukan diversifikasi itu harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena pada prinsipnya ya, diversifikasi itu akan membuat sumber daya kita itu terpecah. Nah, itu intinya kan gitu ya. Nah, jadi artinya
kalau kita misalnya memulai sebuah bisnis ya, core atau bisnis intinya itu adalah misalnya tadi itu bakso, tiba-tiba kita jualan ayam goreng gitu ya. Walaupun dia sama-sama makanan, tetapi sebetulnya beda. Satu yang jenisnya ayam goreng, satu. Nah, kecuali kalau memang misalnya kategori bisnis kita itulah makanan, minuman yang lebih general gitu ya. Nah, itu bisa saja dianggap sebagai penambahan produk, bukan diversifikasi bisnis. Nah, jadi kadang-kadang ada juga tuh yang sebetulnya dia lebih menambah produk. Nah, kalau menambah produk di dalam kategori yang sama bisnisnya, itu saya anggap bukanlah sebuah diversifikasi. Itu lebih ke product development ya. Nah, jadi uh, intinya adalah biasanya kalau pengalaman saya ya, baik yang waktu kami dulu menjalankan bisnisnya, walaupun melihat teman-teman, itu biasanya itu kelemahannya kalau kita diversifikasi terlalu cepat gitu ya. Itu akan menguras tenaga kita, menguras pemikiran kita, menguras juga tentunya dananya. Apalagi kalau misalnya sumber daya itu datangnya dari bisnis inti yang awalnya kita bangun. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, maka bisa saja yang bisnis kita ini yang intinya sedang bagus-bagusnya, tapi kemudian karena kita diversifikasi terlalu cepat, nah kemudian sumber dana yang digunakan tadinya itu untuk bisnis yang satu itu, nah sekarang digunakan untuk diversifikasi bisnisnya. Jadi misalnya uang yang ada di bisnis yang awalnya itu digunakan. Kemudian kita mungkin karena belum siap dengan timnya, maka tim yang menjalankan bisnis inti awalnya itu digunakan untuk melakukan bisnis yang baru gitu ya. Jadi intinya 3 sumber daya yang paling utama ya. Satu adalah dana ya. Jadi dananya itu pasti akan terpecah. Yang kedua waktu dan tenaga ya. Waktu dan tenaga kalau orangnya tetap orang itu juga yang akan menjalankan bisnisnya. Lalu yang ketiga adalah kompetensinya atau keahliannya gitu ya. Nah, keahliannya itu yang kadang-kadang ya tadi itu kalau kita ahli di bakso ya belum tentu ahli di ayam. Kalau tadinya kita bisnis fashion, tiba-tiba kita bermain di properti, ya itu bisnis properti itu akan berbeda sekali cara menjalankannya, kategorinya, produknya dengan yang bisnis fashion. Nah, itu berarti kita memulai lagi dari nol ya. Nah, jadi pertanyaannya kembali ya ke awalnya. Jadi kapan sih sebetulnya? Nah, kalau menurut saya sih, kalau teman-teman ya, ini pendapat pribadi tentunya ya, kalau teman-teman ini masih relatif kecil gitu ya, misalnya di bawah 100 M ya, 200 M gitu ya, setahun gitu ya, omset atau bisnisnya itu. Risikonya cukup tinggi kalau teman-teman sudah mulai bermain di ya, kategori yang lain gitu ya, dengan mendiversifikasikan bisnisnya. Nah, jadi apakah ada patokannya? Kalau saya sudah di 250 M, boleh nggak diversifikasi? Ya, intinya tadi itu, yang 3 tadi itu, bisakah kita menjalankan bisnis itu tanpa misalnya menguras dana di bisnis intinya? Bisakah kita menjalankan bisnis yang baru itu tanpa pemikiran, waktu, tenaga ya dari bisnis intinya ya? Jadi kalaupun teman-teman misalnya ngotot juga nih, ya masih kecil gitu ya, mau membangun bisnis baru gitu ya, maka sebaiknya betul-betul dipisah. Kalau saya sih, ya. Nah, tapi itu banyak argumentasi itu sama kalau saya ngobrol sama teman-teman tuh. Ya tapi Pak, kalau bisnis yang baru itu kan masih kecil. Sayang kalau kita misalnya mengambil orang untuk menjalankan bisnis itu atau mengelola bisnis itu. Ya sehingga banyak teman-teman akhirnya yang menggunakan tenaga-tenaga yang sudah ada gitu ya. Nah, ini masalahnya ya tenaga tadi yang tadinya fokus di satu bisnis gitu ya. Nah, makanya setelah itu sekarang dia terbagi waktunya. Nah, kalau sudah terbagi itu saya nggak yakin itu ya. Tadi fokus yang di bisnis awal itu sudah bagus, akhirnya menjadi tetap bagus kalau dia sudah waktunya juga
terpakaikan gitu ya. Jadi adakah minimumnya omset? Nggak tahu saya. Jadi intinya adalah teman-teman yang harus bisa merasakan. Cuman yang pengen saya berikan masukan itu adalah kalau teman-teman itu misalnya katakanlah bisnisnya 100 M setahun gitu ya. Nah itulah kalau di dalam Smart Business Map ya itu ada pertanyaan nomor berapa itu? Nomor 4 ya namanya how big is the market ya. Seberapa besar sih pasarnya kategori itu. Nah itu kita harus pahami kan gitu ya. Nah biasanya kalau teman-teman saya tanya itu banyak juga yang nggak bisa jawabnya. Tapi kalaupun kita cari, kita coba cari, kita hitung-hitung misalnya. Oh ternyata bisnis yang kategori ini 10 triliun tuh di Indonesia itu. Nah kita baru 100 M. Nah kalau 100 M itu kan baru 0, sekian persen kan gitu ya. Dari 10 T itu. Artinya apa? Ya, kenapa sih nggak fokus aja dulu kalau memang bisnis ini bisa berkembang kan gitu. Dan kalau tentunya istilahnya itu market fit-nya sudah ada, bisnisnya tumbuh, berkembang, profit gitu ya. Kenapa nggak fokuskan saja dulu di sini gitu ya. Jadi dana-dana misalnya dari keuntungan yang didapatkan itu misalnya betul-betul diputar kembali. Ya. Nah mungkin beberapa contoh ya yang teman-teman yang belajar dengan kita ya di bisnis.id maupun yang sempat saya bantu atau saya mentor dulunya ya. Ada beberapa yang sudah mungkin di atas 1 triliun sekarang ini gitu ya. Nah, mereka bisa seperti itu gitu ya karena salah satunya fokus gitu. Nah, jarang sekali saya lihat bisnis-bisnis yang betul-betul sudah mencapai 1 T itu kalau nggak fokus, jarang saya lihat gitu ya. Ya mungkin ada sih ya, mungkin tapi minimal teman-teman yang ikut program kita di bisnis.id, ikut workshop kita atau di mentor atau kita bantu memberikan support itu jarang yang saya lihat betul-betul besar itu kalau mereka nggak fokus, ya, jarang ya. Nah, cukup nggak untuk hidup founder atau pemiliknya? Cukup. Cukup untuk beli mobil? Cukup. Cukup untuk beli rumah? Cukup. Kan, gitu. Nah, jadi ya tergantung juga akhirnya teman-teman maunya sebesar apa dan apa sih sebetulnya dream-nya itu. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman betul-betul punya dream yang besar, pengen betul-betul besar, kemungkinan besar ya strategi yang fokus itu jauh lebih mungkin pas dibanding kita terburu-buru diversifikasi. Jadi diversifikasi itu ingat kalau di kacamata saya lebih ke diversifikasi ke keluar dari bisnis intinya. Baik secara horizontal maupun vertikal ya. Nah, yang vertikal itu apa sih diversifikasinya misalnya ya. Misalnya kita masuk ke hulunya misalnya ya. Jadi tadi misalnya katakanlah kita jualan ayam goreng ya, karena jualan ayam goreng banyak ya, sayang nih kan itu ya, mending kita punya peternakan ayam misalnya ya. Bila setelah ikut kelas Pak Budi, lalu tobat buka unit baru. Oke, nah jadi kalau ke hulu bisa nggak itu namanya vertical integration, jadi integrasi yang vertikal. Ke hulu bisa nggak? Lebih bagus kalau saya sih, kalau mau juga diversifikasi, mungkin lebih baik diversifikasinya ke hulu atau ke hilirnya istilahnya ya. Jadi contohnya tadi kita jualan ayam goreng, kita masuk ke pemotongan ayam misalnya, kita jual beli ayam karena itu bahan baku utama kita misalnya, itu masih oke lah ya karena masih ada hubungannya gitu ya. Atau tadi itu masuk ke hilirnya misalnya, tadi kita punya restoran ayam goreng, sekarang kita jualan ayam goreng retail di Indomaret atau Alfa lewat frozen food misalnya. Nah itu masih masuk bagi saya karena masih di dalam kategori yang lebih lebar, dia integrasi dengan bisnis intinya. Nah kalau yang horizontal biasanya diversifikasi horizontal itu biasanya diversifikasi yang hubungannya dengan bisnis inti di awalnya itu hampir nggak ada gitu. Jadi misalnya tadi itu kita jualan ayam goreng, tiba-tiba mungkin karena kita sudah punya uang misalnya ya, lalu buat properti misalnya ya.
Nah, itu kan beda banget ayam goreng dengan properti misalnya ya. Atau tadi itu kita fashion, tiba-tiba kita jualan sepeda motor misalnya. Nah, jadi kalaupun, nah tadi itu ya, pertama juga ada di video-video soal itu. Kalau mau yang gratis, silakan gitu ya. Jadi kalau kita belajar di Smart Business Map itu, kita perbaiki dulu bisnisnya gitu ya. Nah, kalau bisnis ini memang bisa berkembang, fokus dulu ya, sampai cukup besar ya, baru kalau mau diversifikasi. Nah, kalau mau diversifikasi pun, kalau saya sih pilihannya mungkin saya diversifikasi secara vertikal, ke hilir atau ke hulunya. Mungkin itu lebih masuk akal. Kalau itu juga sudah habis ya, mau vertikal jadi konglomerat ya, tadinya jualan bakso iya, jualan sepeda motor iya, jualan properti iya, ya silakan ya nantinya gitu ya. Nah, tapi kan seperti yang saya bilang tadi itu bahwa diversifikasi itu kita sendiri harus siap di tiga hal tersebut. Satu adalah soal dananya. Bisakah kita diversifikasi tanpa mengganggu dana dari bisnis intinya ya. Yang kedua adalah waktu, tenaga, dan orang kan gitu ya. Nah, bisa nggak kita membangun bisnis yang baru itu tanpa mengganggu ya fokusnya bisnis inti kita. Lalu yang terakhir adalah kompetensi dari kitanya sendiri. Jadi keahliannya kita ini bisa nggak kita bangun dengan cepat ya sehingga tidak terlalu lama kita juga bisa menjalankan bisnis itu karena kita harus memulai dari nol kembali. So pesan saya apa sih ya sebelum kita ngambil mungkin lebih banyak kita ambil pertanyaan ya Aresa lebih banyak ya. Jadi intinya adalah teman-teman lihat kembali bisnisnya, cek kesehatan bisnisnya, cek lihat perkembangannya. Kalau perkembangannya biasanya teman-teman tuh punya alasan kenapa saya tadinya itu masuk properti Pak, tadinya saya di fashion. Karena kayaknya fashionnya ini wah pasarnya sudah habis gitu ya. Nah, yang teman-teman yang bilang pasarnya sudah habis ini mungkin harus bertanya dulu paham nggak sebesar apa sih pasarnya ya. Dan sebetulnya pertumbuhan atau tidak tumbuhnya bisnis itu kan bukan soal pasarnya menurut saya kalau bisnis kita itu masih kecil gitu ya. Kalau bisnis teman-teman sudah 1 triliun, 2 triliun, lalu bilang pasarnya sudah sulit untuk berkembang, Pak. Mungkin masih masuk akal untuk saya. Tapi kalau bisnisnya cuma 50 M, 100 M, setahun gitu ya, 200 gitu ya. Lalu mengatakan pasarnya sudah habis, itu pertanyaan besar untuk kita ya. Jadi kita belum paham sebetulnya bisnis kita juga belum paham mungkin kategorinya kita. Nah, jadi mungkin yang salahnya itu bukan soal pasarnya, tapi mungkin soal tadi itu ya, produknya mungkin tidak cocok, tidak punya produk market fit, mungkin segmennya tidak tepat, mungkin pricingnya, mungkin tidak ada diferensiasinya yang jelas, value-nya nggak dikomunikasikan. Jadi banyak sekali faktornya kan gitu. Jadi teman-teman ini, kalau saya sih ya sebelum diversifikasi saya SBM kan dulu istilahnya di Smart Business Map kan dulu. Ini sudah sampai di mana? Bisa nggak kita perbaiki? Lalu yang kedua ya mungkin teman-teman yang mau belajar value creation, bagaimana membuat value dari bisnisnya itu supaya jangan perang harga dan segala macamnya dan membuat kita menjadi unik dan relevan terhadap segmen pasar kita. Silahkan nanti juga ada pelajaran value creation ya di Jogja ya di awal Februari nantinya dengan Pak Bas Purwadi misalnya ya. Jadi sebetulnya salah satu step pertama bagi saya adalah kita cek dulu kesehatan bisnis kita, kemudian cek tadi itu 3 hal tadi, soal dana, soal orang, waktu, dan tenaga, kemudian soal kompetensinya. Dan kalau setelah itu teman-teman masih ngotot pengen juga diversifikasi bisnisnya ke bisnis yang lain di luar bisnis intinya, ya udah, saya mau bilang apa lagi kan itu ya. Tapi banyak sekali contoh seperti yang saya bilang tadi itu misalnya ya
yang sudah lama ya kita support waktu itu ya, grupnya Agrinesia misalnya ya, grup-grup kue ya, Bakpia Kukus Tugu Jogja, Lapis Bogor Sangkuriang misalnya ya, kemudian di Bandung tuh Bolu Susu Lembang. Dia walaupun beda-beda brand, tapi sebetulnya dia satu kategori, satu bisnis itu. Dan dia tidak masuk properti, walaupun dia sudah besar, dia tidak masuk misalnya membuat apanya ya, toko fashion misalnya dan segala macam. Jadi dia fokus di situ ya. Contohnya apalagi banyak sekali ya contoh-contohnya. Miga Cuan misalnya ya, nggak ada bisnis lainnya setahu saya kan gitu ya. Mereka fokus hanya di situ saja. Apalagi yang besar-besar misalnya Haus misalnya ya, yang kita juga support gitu ya. Nggak ada bisnis lainnya selain dari yang itu gitu ya. Jadi banyak sekali yang saya lihat teman-teman itu terlalu cepat untuk diversifikasi, tapi belum siap semua fondasi dasarnya, baik itu bisnis intinya maupun bisnis yang mau dikembangkan. Jadi ingat-ingat itu teman-teman, silakan ya, kita boleh ambil pertanyaan ya, Raisa, supaya kita bisa diskusi malam ini lebih panjang lagi ya, sebelum teman-teman ini tentunya mencoba memperbaiki bisnisnya. Oke, terima kasih Pak Budi atas insight ya. So teman-teman masih banyak ya Pak, ternyata teman-teman yang buru-buru ya diversifikasinya. Padahal mereka nih sebenarnya butuh banget ya Pak ngecek lagi bisnisnya ini sebenarnya sudah sudah masih bisa berkembang atau bertumbuh. Terus belum cek lagi sumber dayanya ya. Ternyata masih harus dicek nih sumber dayanya, sebenarnya dana, waktu dan tenaga dan kompetensi ini merupakan hal yang paling utama yang harus dicek ya Pak sebenarnya. Jadi teman-teman ini masih banyak banget yang ternyata buru-buru diversifikasinya. So teman-teman setelah dengar insight ini, semoga yang udah lagi buru-buru ya Pak diversifikasi bisa tercerahkan, bisa mulai diuraikan lagi, bisa coba untuk ngecek lagi nih bisnisnya sebenarnya masih bisa bertumbuh atau berkembang. Jadi jangan salahkan pasar juga ya Pak, karena sebenarnya masih luas banget pasar yang teman-teman masuki. Jadi teman-teman bisa cek lagi dan bisa lebih memahami lagi lewat belajar di bisnis.id, ataupun teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Pak Budi untuk pembelajarannya. Oke, kita buka sesi tanya jawabnya. So teman-teman yang udah mau siap bertanya atau udah punya pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Tapi sebelum ke Business Planner Pak, saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya kan banyak ya Pak contoh teman-teman yang kita bantu di bisnis.id ini dalam diversifikasi atau mencek sendiri ya Pak bisnisnya ini apakah masih bisa bertumbuh atau berkembang. Nah kalau misalkan nih Pak, kita ambil yang berhasil diversifikasi yang dibantu oleh bisnis.id Pak dalam penanganannya. Nah mereka ini bisa pakai langkah seperti apa sih Pak sebenarnya nih untuk sukses diversifikasi ini Pak? Ya sebetulnya seperti yang saya bilang tadi itu, ada sih teman-teman yang belajar dengan kita ya, yang diversifikasi itu ada juga sih. Tapi mungkin lebih diversifikasinya itu karena kebetulan misalnya mereka punya passion di situ misalnya ya. Tetapi intinya adalah tidak mengganggu bisnis intinya ya. Saya ambil contoh misalnya yang semalam ya saya di Jogja ya, dengan Importa Group ya. Jadi waktu saya bincang-bincang dengan Mas Nizar ya sebagai founder dan CEO-nya ya dulu ya, berapa tahun yang lalu tuh, 4 tahun yang lalu gitu ya. Ya dia sebetulnya fokusnya itu adalah dari penjualan dan distribusi furniture yang berbasiskan besi, karena dulu nggak banyak yang menjual seperti itu karena dia punya uniqueness-nya itu, istilahnya itu perabot atau furniture dari besi itu akan lebih tahan gitu ya, anti rayap dan segala macamnya, dan harganya juga sangat terjangkau dan modelnya bagus-bagus misalnya ya. Nah itu importannya ya. Jadi waktu itu awalnya dia dagang kan ya. Dari katanya sih ceritanya waktu itu gitu. Dari dagang furniture. Kemudian kalau gitu kenapa nggak saya bikin sendiri kan itu ya, furniture-nya. Jadi bangun brand sendiri. Kalau tadinya itu dia jualan furniture orang lain mungkin dengan merek lain, kemudian dia bikin gitu. Nah, itulah makanya didirikanlah misalnya grupnya Importa itu.
Nah, kemudian mereka mencari pabrik ya, tempat mereka bisa membuat produknya, walaupun mereka tidak membuat sendiri ya, dimaklonkan istilahnya ya. Nah, kemudian setelah itu mereka fokus di situ ya. Sampai sekarang masih fokus. Jadi malahan yang paling besar itu ya Importa grupnya itu. Tapi kebetulan ya beliau ini juga suka makanan gitu ya. Maka beliau punya hobi sehingga mereka membuat yang namanya restoran. Kalau di Jogja itu Kaliurang itu terkenal itu suasana ya, suasana Baita Mata ya, premium ya. Tapi enak banget ya. Enak banget makanannya, mencari makanan western ada di situ ya, Timur Tengah ada, Indonesia ada, dan tempatnya bagus. Jadi waktu itu saya juga kaget ya, artinya loh kan bisnis intinya kan sebetulnya adalah menjual produk furniture ya, yang berbasiskan besi gitu ya, yang kemudian dia punya brand sendiri yang namanya Importa itu. Tapi ya waktu itu banyak itu saya apa namanya saya diskusi lah sama dia. Nah, tapi ternyata pertama dari sisi badan usahanya ya, badan usahanya sudah terpisah gitu ya. Kemudian orang yang mengurus suasana Baita Matanya itu beda lagi orangnya, ada timnya sendiri ya, dananya juga sendiri ya. Dan kemudian dia juga nggak terlibat banyak di situ misalnya ya, tetapi itu adalah passionnya dia juga, keinginannya untuk masuk di F&B-nya. Nah, kalau seperti itu ya, bagi saya kan tadi itu memenuhi 3 kriteria yang saya bilang tuh ya. Jadi walaupun bisnisnya itu ya kan belum 10 triliun segala macam, tapi tumbuh terus ya, ratusan miliar gitu ya, terus tumbuh. Jadi kalau kami lihat misalnya kemarin tuh waktu kita diskusi setelah meeting tahunan itu ya fokusnya tetap di Importa grupnya kan gitu ya. Nah, tetapi yang lain itu ya asal tadi itu dananya itu nggak ada dana bisnis intinya yang dipakai untuk bisnis yang lain itu. Orangnya juga berbeda. Orang yang menjalankan suasana Baita Mata itu justru malah orang yang ahli di makanan dia. Chefnya itu saya lupa nama chefnya itu luar biasa ya. Makanya restorannya juga maju gitu ya. Nah, tadinya itu terpisah tidak ada hubungannya. Nah, sekarang mereka baru saja meluncing kemarin tuh Ncorp namanya ya. Nah, Ncorp itu adalah holding company-nya gitu ya. Nah, jadi pada prinsipnya ya mungkin Mas Nizar ya saya minta izin ya untuk sharing ya, tidak data-datanya tetapi sharing konsepnya ya, karena bagi saya itu salah satu mungkin contoh yang dimana beliau sebagai foundernya itu diversifikasi bisnis itu bisa berhasil seperti itu karena ada 3 hal yang saya sampaikan di awal itu memenuhi syaratnya. Nah, jadi itu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang sudah terpenuhi ya Pak, 3 sumber daya ini ternyata sudah terpenuhi. Jadi mereka sudah siap ya Pak sebenarnya untuk diversifikasi. Dan jadi nggak perlu khawatir nih nantinya diversifikasinya gagal ataupun kekurangan ya Pak sebenarnya. Karena sudah terpenuhi nih 3 sumber dayanya. Oke, baik Pak. Nah kan banyak ya Pak teman-teman kita nih, teman-teman bisnis planner semuanya yang mungkin banyak yang sudah diversifikasi ya Pak. Lalu mereka nih gagal Pak sebenarnya dalam melakukan diversifikasi ini. Lalu bagaimana nih Pak mengatasi diversifikasi yang gagal nih Pak? Ya ada banyak sih yang saya temui juga, teman-teman itu sudah terlanjur diversifikasi bisnisnya, akhirnya nggak jelas yang mana sih bisnisnya yang dimaui gitu ya. Jadi ada juga mungkin saya nggak perlu sebutkan namanya, ada juga teman ini yang dia sudah punya beberapa bisnis gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita tata ulang kembali sih. Jadi artinya kalau dulu ya caranya kita adalah setiap bisnisnya itu kita SBM kan dulu ya, Smart Business Map kan dulu kan gitu ya. Kita SBM kan dulu, lihat yang mana di antara semua bisnisnya itu yang paling potensial. Nah, ternyata ada satu ya itu ya. Nah, jadi satu itu menurut kita pertama dia sudah lebih besar ya, walaupun punya apa istilahnya itu punya potensi untuk bisa dikembangkan, tapi tidak bisa berkembang karena fokusnya sudah hilang. Dia punya ada lagi bisnis lain dibuka, setiap bulan ada lagi yang dia join di sini, dia bangun ini, bangun itu. Jadi ya akhirnya yang
tadinya yang bisnis inti yang awalnya itu akhirnya ya nggak maju-maju kan gitu. Nah, apa yang akhirnya dilakukan adalah jadi kita sarankan waktu itu adalah untuk mematikan bisnis-bisnis yang pertama rugi misalnya. Ya udah, itu istilahnya cut loss ya kita ya udahlah. Ya, kalau gitu dimatikan aja. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada 5 ya bisnisnya gitu ya, kategorinya beda-beda. Nah, kita lihat yang satu ini aja, katakanlah kategori A ya. Nah, itu saja difokuskan dulu. Nah, ada satu lagi bisnisnya itu yang ternyata ada hubungannya dengan bisnis intinya gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa oh Pak, kalau bisa jangan yang ini jangan dimatikan ini, yang lain aja kita matikan. Nah, jadi yang lain itu dimatikan, ya saya bilang terserah mau matikan itu bagaimana, matikan, dijual atau apapun, intinya adalah yang rugi yang berdarah-darah itu jangan sampai kita kehabisan darah nantinya kan gitu ya. Jadi itu dimatikan, stop bleedingnya dulu ya, di stop darahnya dulu. Nah, sehingga akhirnya yang tadinya 5 itu menjadi 2 aja. Jadi satu bisnis yang sudah lebih besar gitu ya. Yang kedua memang bisnisnya yang kedua yang masih dihidupkan itu adalah bisnis yang masih kecil, tapi ada hubungannya dengan bisnis yang besar tadi itu gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ya 2 itulah yang akhirnya difokuskan sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi setelah itu difokuskan, diperbaiki, ternyata bisa berkembang. Nah, jadi itu contohnya sih, Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang banyak ya sebenarnya caranya ya Pak. Yang terpenting yang pertama bisa dilakukan adalah cek dulu sebenarnya ya Pak. Apakah bisa nih ditumbuhkan lagi bisnis diversifikasinya ini dengan SBM ya. Nah mungkin teman-teman jadi banyak tanya ya Pak, SBM ini sebenarnya apa sih? Nah SBM ini merupakan Smart Business Map atau metode perkembangan bisnis yang teman-teman bisa belajar mulai dari fundamental atau dasar nih. Jadi teman-teman yang mau cek SBM atau mau ikut kelas SBM-nya bisa langsung cek di feed Instagramnya bisnis.id. Kita sediakan juga kelas-kelas yang lainnya, ada yang online, ada yang offline juga. Jadi teman-teman bisa ikut yang mana aja sesuka business planners ya. Tergantung nih kebutuhan dari business planners masing-masing. Oke Pak, tadi kan ada 3 sumber daya ya Pak, ada dana, waktu, dan tenaga juga kompetensi ya Pak. Dan salah satu yang penting adalah sumber daya kompetensi. Nah, memang penting ya Pak sebagai CEO kita punya kompetensi. Nah, sebenarnya nih Pak, dalam bisnis diversifikasi, bisnis yang mau kita diversifikasi, apa saja sih Pak sebenarnya kemampuan atau kompetensi atau keahlian CEO yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan Pak? Ya, seperti yang mungkin di beberapa live yang lalu ya kita diskusi mengenai perannya CEO itu. Sebetulnya CEO apapun namanya ya, direktur utama, presiden direktur, founder, owner yang menjalankan bisnis itu kan pada prinsipnya adalah pemimpinnya atau CEO-nya atau dirutnya gitu ya. Jadi memilih untuk diversifikasi atau fokus itu adalah tugasnya seorang CEO karena itu strategik kan gitu ya. Jadi kemampuan strategic thinkingnya ya berpikir secara strategis dan itu ya, memilih antara diversifikasi atau fokus itu adalah strategic thinking kan itu ya. Berpikir strategis gitu. Dan bisa menganalisa tentunya baik buruknya kalau kita fokus baiknya apa, buruknya apa kalau diversifikasi. Nah, hal-hal itu ya hal-hal itu juga itu kalau istilahnya kalau di CEO Development Workshop itu istilahnya itu kompetensi bisnisnya jadi bisnis kompetensinya ya jadi sebetulnya ada 4 kompetensi inti yang saya sudah ceritakan dari kemarin-kemarin ya ada soal leadershipnya ya kemampuannya leadershipnya kemampuan manajerialnya kemampuan bisnisnya kemudian karakter dan sikapnya itu kan itu ya nah jadi kalau berhasil atau tidaknya diversifikasi bisnis kita, fokusnya bisnis kita, ujung-ujungnya adalah tanggung jawabnya CEO. Jadi seorang direktur utama atau presiden direktur atau CEO itu, apakah Anda ownernya, apakah orang lain, sebetulnya sangat bertanggung jawab terhadap pemilihan strategi yang tepat itu, ya kan itu ya. Dan saya sudah sering sekali kan cerita ya soal waktu saya di Danone, waktu saya di SGM, waktu saya di Coca-Cola, kebutuhan strategis apa sih yang kadang-kadang ya kadang-kadang kontroversial gitu ya yang saya lakukan. Tetapi ya
mungkin itu adalah yang terbaik untuk perusahaan kan itu, walaupun kontroversial gitu. Nah, ini keputusan itu kan harus diambil oleh CEO yang sudah matang, sudah punya kompetensi yang bagus ya, punya pengalaman ya. Jadi penting sekali juga untuk teman-teman tentunya meningkatkan kapasitas dan kompetensinya itu. Jadi kalau saya lihat itu teman-teman yang misalnya diversifikasi terlalu cepat itu biasanya ya pengalaman saya juga gitu ya, itu teman-teman yang mungkin ya kompetensi dari leadership, managerial, bisnisnya itu masih belum cukup tinggi sehingga cara berpikirnya itu lebih cara berpikir jangka pendek gitu ya. Sedangkan kita kalau sebagai CEO, pemimpin itu lebih strategis melihatnya ke depannya, bukan hanya untuk besok atau minggu depan atau bulan depan saja, tapi itu jangka panjang. Tentunya dengan syarat kalau kita ingin membangun bisnis yang besar dan jangka panjang. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa kan itu sih. Jadi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menjadi CEO yang lebih profesional ya, karena kebanyakan kan entrepreneur ini mungkin belum pernah punya pengalaman bekerja, kalau ada pun mungkin masih levelnya masih level yang sangat-sangat operasional misalnya ya. Nah, sehingga tadi itu ya, sehingga perlu teman-teman ini meningkatkan kompetensinya. Ya silakan kalau mau ikut ya, ada juga program kita CEO Development yang pertama di tahun ini nantinya di Surabaya ya, tanggal 19-20 Februari nanti. Gitu Raisa. Oke, baik Pak. Jadi memang banyak ya teman-teman yang coba-coba diversifikasi, jadi akhirnya gagal ya Pak, karena memang kompetensi atau keahlian ini belum mumpuni ya Pak untuk handle diversifikasi bisnisnya. Nah, teman-teman yang mungkin mau memperdalam lebih dalam lagi nih kompetensi atau keahlian, kemampuan dari CEO, atau untuk mau melanjutkan diversifikasi, atau mau memimpin bisnisnya nih lebih agar lebih profitable, lebih growing, dan lebih sustainable, bisa bergabung ya di CEO Development Program. Teman-teman bisa cek juga info detailnya di feed Instagram bisnis.id ataupun langsung ke link di bio Instagramnya bisnis.id. Oke Pak, saya ambil pertanyaan dari komentar dari by.fitriah ya Pak. Coba saya sematkan sebentar. Saya pengen mulai berdagang, misal, sedangkan punya uang untuk modal saja. Tapi ketakutan nih Pak, kalau dagang nggak laku, sedangkan uang tabungan habis untuk modal. Caranya gimana Pak? Nggak usah bisnis gitu, nggak usah dagang. Itu caranya gitu. Jadi by Fitria gitu ya, sebetulnya menjadi pedagang atau pebisnis antar entrepreneurs itu salah satu ya sifat dan karakter yang harus dipunyai itu adalah mau tentunya mengambil resiko itu ya. Nah, kalau kita yang nggak mau mengambil risiko itu tidak cocok menjadi entrepreneur maupun pedagangnya gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi artinya kita punya nggak keinginan untuk jadi entrepreneur gitu ya, pengusaha. Kalau ya cek dulu nih, kita berani nggak ngambil risiko ya, karena bisnis itu bisa untung bisa rugi ya. Kalau mau untung aja nggak usah bisnis kan gitu ya, masukin aja ke deposito ya, nggak hilang-hilang duitnya, tapi ada hasilnya gitu kan ya, walaupun hasilnya kecil. Jadi mungkin ya untuk istilahnya itu untuk mengurangi ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman nih, ya Pak, tapi saya sebetulnya pengen nih jadi pengusaha gitu. Ya, tapi tingkat pengambilan risiko saya masih rendah. Gimana caranya? Oke, kalau begitu cari ya mungkin bisnis yang mungkin resikonya lebih sedikit gitu ya. Walaupun nggak ada yang tidak ada risiko itu. Jangankan gitu, kita bekerja aja dari risiko kok dipecat di PHK. Sekarang ini kan zamannya PHK nih banyak sekali dan startup di PHK ini di PHK. Jadi karyawan aja bisa aja juga di PHK suatu saat nantinya kan gitu ya. Jadi PNS pun juga bisa dan segala macamnya. Jadi nggak ada di dunia ini yang nggak ada risikonya. Nah, cuma masalahnya adalah kita mau mengambil risiko yang sebesar apa nih. Nah, jadi mungkin caranya adalah kalau ada, misalnya gini ya, kalau ini pengalaman saya ya, kalau berinvestasi, karena prinsipnya saya ini kan ya, bisnisnya kan investasi sebetulnya kan ya. Jadi katakanlah kita punya 100 nih ya, 100% dari bisnis atau uang yang kita mau kelola ya, mau istilahnya itu mau kita investasikan.
Nah, kalau kita investasikan itu ya tergantung tingkat risikonya kita yang kita mau ambil gitu ya. Jadi kalau dari 100 itu kalau saya biasanya ya 25, 50 misalnya ya. Contohnya itu yang orang yang pengen mengambil risiko sedang biasanya itu bisa saja 25, 50. Maksudnya apa? Jadi dari 100% ya misalnya dana kita itu 50%-nya tuh investasikanlah di bisnis atau instrumen-instrumen investasi yang hampir nol risikonya. Bukan nggak ada risiko sih, hampir nol. Ya. Misalnya emas gitu ya, beli ya, dan segala macamnya itu ya. Apalagi misalnya ya, kalau suka painting ya. Nah, kalau Anda yang nggak ada masalah dengan deposito, ya silakan deposito misalnya ya, money market misalnya ya. Tapi kalau Anda misalnya, oh saya nggak mau itu riba, ya udah. Kalau begitu misalnya emas misalnya ya, contohnya. Jadi dari 100 itu mungkin 50-nya di situ. Nah, 25% lagi itu carilah investasi yang risikonya menengah gitu ya. Nah, menengah itu apa sih? Misalnya, oh kalau begitu saya mungkin cari tanah misalnya ya, saya beli, saya tanam di situ dulu gitu ya. Mungkin saya daripada saya buat bisnis sendiri, saya ambil aja dulu franchise yang sudah bagus misalnya ya. Nah, jadi jangan beli kemitraan yang nggak bagus gitu, cari betul yang rasanya risikonya rendah gitu ya. Nah, baru 25% lagi, ya ambil yang risikonya tinggi. Nah, salah satu risiko yang paling tinggi dalam sebuah investasi adalah membangun bisnis sendiri, kan itu. Nah, jadi, atau bersama-sama teman gitu ya, membangun bisnis itu gitu ya. Nah, jadi itu caranya sih, kalau menurut saya sih, Reza. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih insight dari Pak Budi untuk by_Fitria. Next saya ambil lagi ya Pak dari box Q&A. Jadi ada Ya. pertanyaan dari Teralin Water ya Pak. Apakah ada lembaga nih Pak, lembaga funding yang bisa mengajukan modal nih Pak untuk usaha yang masih baru? Hmm. Sebetulnya kalau usaha yang baru, lembaga funding itu ya, jadi gini, ada kalau dari sisi funding ya, kalau artinya kita tidak punya uangnya gitu ya, bisa yang paling tahapannya begini, ada tahapannya angel investor itu biasanya mungkin mau funding ya untuk bisnis-bisnis yang relatif baru, kadang-kadang dari nol ya, termasuk saya gitu ya. Jadi saya sendiri juga cukup banyak investasi bisnis yang dari nol, ada yang baru banget gitu ya, ada juga yang sudah jalan. Jadi itu namanya angel investor. Tapi besarnya fundingnya itu biasanya nggak besar-besar amat gitu ya, terbatas karena risikonya tinggi kan gitu ya. Nah, jadi angel investor itu biasanya ukuran dari investasinya paling kecil gitu ya, tapi dia juga paling berani mengambil risikonya. Jadi bisnis yang baru, ada yang nol. Jadi saya pernah investasi dulunya, saya ingat banget tuh tahun berapa ya, 2000 berapa itu, 14 ya, 2013, 14 gitu ya. Investasi, jadi ada salah satu startup yang itu dari Bandung gitu ya. Dia presentasi ya, kemudian berapa kali diskusi dengan saya, dengan tim, kok kayaknya menarik gitu ya waktu itu ya, menarik, bagus menurut saya konsepnya dan segala macam. Tapi mulai dari nol nih nggak ada, sehingga kita funding gitu. Mulai dari nol itu kita funding gitu, mereka gitu ya. Nah, jadi itu salah satu bisa gitu ya. Tapi memang akan lebih sulit gitu ya. Ada beberapa teman lain yang saya bantu juga ya mencari investornya, investor angel, namanya angel investor, yang mau investasi. Itu ada beberapa teman-teman di bisnis.id yang kita coba bantu juga ya, seperti itu. Jadi itu pertama. Kalau sudah besar dan berjalan itu biasanya tingkatannya itu ya, di venture capital misalnya. Venture capital itu biasanya dari mulai ya misalnya 2M, 10M ya sampai ya 100M bisa aja gitu ya. Nah, kemudian di atas itu ada namanya private equity. Nah, private equity itu biasanya 25 juta dolar ya, 300M ya, 1T ya, dia sudah besar gitu ya. Nah, jadi nah itu satu.
Tapi kalau misalnya mencari yang ya receh-receh ya, maksudnya 50 juta gitu ya, 25 juta itu ya program-program pemerintah sebetulnya lihat di daerah masing-masing. Mungkin ada program di kota, misalnya UMKM, di provinsi ya. Malahan mungkin ada kemarin tuh wirausaha mandiri misalnya ikut ya. Apalagi itu di swasta-swasta itu biasanya ada saja yang bisa memberikan funding asal tentunya memenuhi kriterianya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya adalah kalau bisnisnya memang bagus, konsepnya bagus, bisa aja sih. Tapi tadi itu lembaga-lembaga pemerintah juga ada. Jadi bukan hanya swasta aja, gitu ya, Raisa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga tuh nih jawaban dari Pak Budia untuk Teralin Water. Next, saya ambil lagi, Pak, dari kolom komentar. Ini pertanyaannya sering banget kita dengar ya, Pak. Dari Risa Eksplisani. Bagaimana kita menanggapi atasan atau owner yang menuntut hasil maksimal, tapi selalu menolak ketika ada ide-ide dari bawahan? Yang mana idenya sudah dianalisa terlebih dahulu nih, Pak? Ya, itu dia. Jadi owner dan founder ini kadang-kadang ya tadi seperti yang saya sampaikan, karena mungkin mereka sendiri nggak punya pengalaman ya, mereka langsung jadi entrepreneur gitu. Jadi nggak punya kemampuan leadership, nggak punya kemampuan manajerial, nggak punya kemampuan business skills yang kuat, tapi mereka gitu mau bangun bisnisnya ya. Mereka mungkin punya specific skills misalnya ya, oh jago jualan misalnya gitu ya, tapi nggak jago mengelola orang gitu ya. Nah itu banyak sekali. Nah makanya seperti yang kita sampaikan tadi Raisa, bahwa saya di CEO development juga ada segala macam. Jadi apa sih yang bisa dilakukan gitu ya? Kalau menurut saya sih ada dua kemungkinan. Kalau kita merasa bahwa ide kita itu betul-betul menurut kita itu bagus ya, mungkin coba apa namanya? Coba eh, mencari jalan ya dengan cara yang berbeda. Jadi bukan hanya sekali saja, sekali kita sudah menyerah. Nah, tapi berikan analisa tadi itu, jelaskan ke mereka, kemudian berikan kesempatan untuk mereka kepercayaan, misalnya risanya sendiri, saya percaya ini bisa kok Pak. Ya. Berikan kami kesempatan gitu misalnya, kalau memang sudah dianalisa gitu ya. Nah kalau misalnya setelah kita lakukan presentasi kembali, kita berikan bukti dan analisanya, ownernya juga tidak mau, ya itu memang haknya mereka gitu, hak CEO juga. Kadang-kadang saya juga ada sih waktu saya jadi CEO dulu misalnya, atau jadi pemimpin dulu, direktur utama gitu ya. Ada juga idenya anak buah itu saya tidak mau laksanakan gitu, karena tadi itu ya, tapi minimal saya mau dengar dulu kan gitu ya. Saya mau dengar dulu, saya suruh mereka presentasikan, kita berargumentasi ya dalam arti yang positif. Nah, kalau biasanya kalau saya sangat yakin ya hasil dari presentasinya, analisanya itu kok bagus, saya akan lakukan gitu. Tapi kalau tidak, saya akan challenge kembali dan saya tidak akan lakukan gitu. Paling saya kembalikan lagi, coba you perbaiki dulu deh. Nah, kalau yang seperti ini menurut saya nggak akan bisa. Jadi itu haknya pemimpin sebetulnya ya. Nah, jadi tugas kita sebagai tim adalah bagaimana kita membuat analisa, contoh, bukti ya yang bisa meyakinkan bahwa oh, yang ini kalau dijalankan itu bisa bagus loh Pak. Jadi itu sih caranya ya. Kalau misalnya memang memang naga-naganya, ownernya memang nggak mau mendengar sama sekali gitu ya. Uh, Jangankan ya menolak sih oke aja, tapi minimal kan mendengar gitu ya, mendengar, melihat ya. Tapi kalau itu juga enggak ya, teman-teman yang harus berpikir toh masih mau di sana atau tidak kan gitu. Nah, kalau saya sih ya kalau ide saya nggak dipakai ya itu kan jangan patah arang juga kan gitu ya. Karena bisa saja ide kita menurut kita bagus kan gitu ya. Tetapi menurut mereka kan enggak. Nah,
tinggal kita yang harus meyakinkan. Tapi meyakinkan itu caranya adalah analisa, fakta, data, dan segala macamnya. Ya, bisa. Kayak begitu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Risa X Risa. Ini saya ambil lagi pertanyaan dari box ini ya Pak, Ya. dari Ilmiani_AN. Bagaimana nih Pak agar diversifikasi hulu ke hilir tanpa memberatkan sesama afiliasi? Bagaimana agar diversifikasi hulu hilir tanpa memberatkan sesama afiliasi? Ya itu tadi itu, seperti yang saya bilang tadi itu. Tergantung sebetulnya tujuan dari diversifikasi kita, kan itu ya. Tujuannya apa sih, gitu ya. Kalau tujuan diversifikasi hulu dan hilirnya itu adalah untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis intinya kita, karena ketakutan kita misalnya supplier kita memainkan kita dan segala macamnya, nggak ada pilihan nantinya. Nah, ya lakukan kan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak, ya tadi itu kita melakukan misalnya masuk ke hulunya ya. Padahal ada supplier kita yang sudah bermain di situ selama ini, mereka sudah lebih efisien. Ya kenapa tidak? Ada satu anak didik kita juga sebetulnya ya. Dia ya tadi itu penyakit sayang kan keluar ya, seperti yang kita sampaikan selalu gitu ya. Sayang juga ya kalau kita maklon terus nih. Akhirnya buatlah sendiri kan gitu. Nah, padahal untuk membuat sendiri itu dengan volume yang mungkin sendirian, sebetulnya dia tidak cukup efisien. Nah, pabrik yang maklon itu kenapa dia bisa efisien? Karena dia menerima ya maklon dari orang lain lagi sehingga volumenya besar gitu. Jadi waktu mereka membangun pabrik sendiri, justru malah HPP-nya menjadi tinggi gitu, justru merugi kan itu. Nah, padahal sudah terlanjur investasi misalnya ya di pabriknya itu. Nah, seperti itu kan uh, itu harus dipikirkan kan gitu ya. Nah, jadi hulu dan hilir ini apa sih objektifnya itu penting banget kalau menurut saya ya dalam mendiversifikasi itu. Kalau hanya sekedar menambah misalnya omsetnya kita, gunanya kita diversifikasi gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah omsetnya di bisnis inti kita itu emang nggak cukup lagi, kan itu ya pertanyaannya ya. Sudahkah 10 triliun, sudahkah 1 triliun? Nah, kalau sudah 1 triliun, 10 triliun, mungkin kita pikir, oh iya ya, perlu kita diversifikasi. Tapi kalau tidak, pertanyaan saya, apakah nggak bisa lagi itu dikembangkan? Nah, kalau nggak juga, ya berarti kan tadi itu, baru kita memikirkan soal hulu dan hilirnya. Nah, seperti saya contohkan dari berapa kali kita diskusi ya kemarin itu waktu saya di Coca-Cola misalnya atau di SGM gitu ya. SGM itu 70% susunya kami itu datangnya dari satu supplier itu di New Zealand itu ya, Fonterra itu. Nah, padahal sudah bayangkan aja ya, kalau 70% dari HPP itu kalau bisnisnya misalnya contoh 1 triliun aja atau 2 triliun, berarti sudah 1 triliunan hanya untuk membeli susu itu aja. Nah, kalau misalnya saya berpikir, aduh sayang ya, oke 1 triliun kita beli dari orang lain, mending kita buat peternakan sapi dan sapi perah gitu ya, sendiri gitu. Toh kita tidak lakukan kan itu. Uh, jadi uh, itu sih mungkin jawaban saya, Arisa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Ilmiani_AN. Oke, Pak. Kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi ini hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Pak, mungkin ada pesan nggak nih buat teman-teman semuanya atau tambahan nasihat buat teman-teman semuanya supaya bisa diversifikasinya tepat waktu atau sudah pas sesuai dengan sumber daya yang tadi Pak Budi sebutkan juga atau baiknya malah fokus nih pada bisnis intinya sekarang. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Reza. Jadi artinya kan gini ya teman-teman ya, sesuai dengan topik kita malam ini, kapan sih kita waktunya untuk diversifikasi? Jadi pertama, ya tidak ada matematisnya, tidak ada ya. Teman-teman yang apa namanya, yang bisa memutuskan itu. Cuma
kita misalnya ya, bahan bakunya kita. Apakah kita ingin membendung misalnya kompetitor ya untuk masuk ke sana agar tidak mematikan kita. Objektifnya harus jelas gitu ya. Jadi itu satu. Nah, yang kedua tentunya kita harus melihat tiga sumber daya utama yang kita pakai ya di dalam bisnis inti kita, yaitu dana. Jadi apakah dana kita itu akan terpakai untuk diversifikasi ini dan diambil dari dana bisnis yang inti ini. Yang kedua, dari waktu, tenaga, dan pikiran dari orang-orangnya. Apakah waktu kita, waktu tim kita di bisnis inti ini akan terpakai nggak untuk diversifikasi itu. Lalu yang ketiga tadi itu adalah kompetensinya kita. Apakah kita cukup kompeten nggak untuk menjalankan? Jadi intinya tadi itu, kalau kita jago jualan bakso, saya belum yakin Anda jago untuk membangun bisnis perumahan atau developer, misalnya properti gitu ya. Karena nggak mungkin Anda ahli di semua bidang, kan itu ya. Nah, jadi kalau tiga itu sudah Anda pertimbangkan gitu ya, dan Anda mengatakan Anda masih mau tentunya untuk diversifikasi, ya Anda sebagai CEO ya, atau direktur utama atau pemilik ya, yang akan bertanggung jawab atas hasilnya gitu. Nah, jadi kompetensi kita sebagai CEO pun tentunya harus ditingkatkan ya, karena salah satu kompetensi dari CEO itu adalah bisa berpikir strategis kan gitu ya. Nah, contohnya diversifikasi ini adalah berpikir strategis gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen belajar lebih jauh, silahkan ya cek di bisnis.id. Kita pun juga punya program CEO Development Program yang pertama tahun ini, yang kita akan lakukan di Surabaya ya, tanggal 19 dan 20 Februari nanti. Gitu, Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi. So, terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya pada hari ini sampai kita di 8.46 malam hari ini. Pak Budi sudah membagikan insight yang sangat-sangat membantu nih buat teman-teman semuanya untuk bisa langsung dipraktekkan ataupun langsung dimanfaatkan dengan baik ya. Apalagi teman-teman yang lagi pikirannya mau diversifikasi atau enggak nih, diversifikasi atau enggak nih. Jadi mungkin kebantu ya Pak dengan insight-nya pada malam hari ini. So, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, terima kasih Raisa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Des. Terima kasih Pak Budi. Oke, terima kasih Business Planner sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Kita ingatkan lagi, Business.id juga punya program offline buat bantu Business Planners yang sekarang jadi Chief Operating Officer dan mau jadi the real CEO, yaitu teman-teman bisa bergabung di CEO Development Program. Dalam program ini, Business Planners akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam organisasi untuk membangun bisnis yang lebih profitable, sustainable, juga growing. Dengan fokus pembelajaran pada tugas dan tanggung jawab CEO, kompetensi CEO, pengetahuan fundamental CEO, sampai ke rutinitas CEO. Dan tentunya dalam CEO Development Program akan ada sesi penilaian nih, penilaian apakah saat ini teman-teman semuanya udah cocok jadi CEO atau butuh pembelajaran lebih dalam lagi seputar CEO. Jadi teman-teman semuanya yang mau meningkatkan kapasitas kepemimpinannya dalam membangun bisnis, dalam memimpin bisnis, bisa bergabung ya di CEO Development Program yang dilaksanakan selama 2 hari dengan metode intervensi training, coaching, dan mentoring yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2024 dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di banyak multinational dan international company. So, terima kasih Business Planner sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Teman-teman yang mau cek CEO Development Program ataupun program-program lain dari Business.id bisa langsung cek di Instagram Business.id ataupun langsung ke link di bio Instagramnya Business.id. So, terima kasih semuanya sudah bergabung di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di besok bersama Pak Baskoro Hadi di sesi Business Q&A. So, teman-teman semuanya, terima kasih, selamat malam dan